يا أرحم الراحمين ارحمنا. Para pecinta dakwah, pecinta ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Nashihul Ibad. Ada satu makalah dari para hukama yang mengatakan man tarakadz dzunuba raqqa qalbuhu wa man tarakal harama wa akala halala safat fikratuhu. Siapa yang meninggalkan dosa, hatinya akan menjadi lembut. Wa man tarakal harama, siapa yang meninggalkan haram, wa akal halala, demi untuk memakan suatu yang halal, safat fikratuhu, maka akan jernihlah pikirannya. Walaupun ini bukan sebuah hadis, tetapi ini memiliki nasihat yang sangat berarti untuk kita ya. Karena yang bicara merupakan seorang hamba Allah, seorang hukama, seorang ahli hikmah yang insya Allah memiliki kedekatan yang sangat dekat dengan Allah. Sehingga ucapannya bisa mengandung hikmah, mengandung nasihat untuk kita semuanya. Ada dua nasihat yang ada dalam makalah ini. Pertama, man tarakadz dzunuba raqqa qalbuhu. Siapa orangnya yang meninggalkan dosa, hatinya akan menjadi lembut. Wa man tarakal harama wa akalal halala safat fikratuhu. Dan siapa orangnya yang meninggalkan yang haram dan hanya memakan yang halal saja, maka safat fikratuhu, fikirannya akan dijernihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan coba melihat lebih dekat ya makalah ini, mudah-mudahan bisa kita ambil intisarinya. Ini nasihat yang sangat bagus untuk kita. Man tarakadz dzunuba, siapa orang yang meninggalkan dosa, raqqa qalbuhu, maka dia akan mendapatkan hati yang lembut. Dia akan dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggalkan dosa akan dilembutkan hatinya oleh Allah. Sebaliknya orang yang gemar berbuat dosa, orang yang tidak tertarik untuk meninggalkan dosa, untuk bertaubat, ya tentu hatinya akan keras. Hatinya akan mengeras. Kalau hati sudah mengeras, akan sangat teramat sulit untuk menerima sebuah kebenaran, untuk menerima sebuah nasihat. Adapun orang yang meninggalkan dosa, dia bertaubat kepada Allah, dia insaf, dia mendekatkan diri kepada Allah, maka sudah barang tentu Allah akan melembutkan hatinya. Sehingga orang yang sudah dilembutkan hatinya akan terasa mudah menerima kebenaran, akan terasa mudah menerima nasihat yang datang dari orang lain kepada dirinya. Walaupun kebenaran itu muncul dari seorang budak sekalipun. Walaupun kebenaran itu muncul dari rakyat jelata sekalipun. Kalau dia mengucapkan sesuatu yang benar, maka akan menjadi sebuah nasihat. Dan Nabi memberikan petuah bagi kita, jangan engkau lihat siapa orang yang mengucapkan, tapi lihatlah apa yang ia ucapkan. Artinya bahwa apapun yang dikatakan, siapapun orangnya, entah dia itu rakyat, entah itu dia seorang budak, kalau dia mengucapkan kebenaran, ya harus kita terima. Orang yang meninggalkan dosa, orang yang berusaha untuk memperbaiki diri, orang yang insaf, orang yang bertaubat kepada Allah, Allah lembutkan hatinya. Lihat bagaimana sahabat
Sayyidina Umar bin Khattab, singa padang pasir yang begitu beringas, begitu ganas, pemberani luar biasa. Umar bin Khattab ini, siapapun orang yang berhadapan dengan Umar bin Khattab pasti akan gemetar luar biasa. Jawara, dia itu ahli penggulat bahkan. Tetapi ketika hidayah menghampiri beliau, Sayyidina Umar ini, maka drastis hatinya yang keras membatu menjadi lembut, sehingga dia bisa menerima kebenaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya orang yang sudah mendapatkan hidayah akan lembut hatinya. Sementara orang yang jauh dari hidayah, karena dia menumpuk-numpuk dosa, bahkan dia menyepelekan dosa, menganggap enteng dosa, ini akan mengeraskan hati. Hati kalau sudah keras, dia akan sulit untuk menerima kebenaran. Selalu mental kalau dinasehati. Selalu mental. Kenapa? Yang dia kerja adalah dosa, 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 dan terus kita menumpuk dosa. Kalau ada orang yang nasihati, sudahlah, kamu sudah banyak mabok, sudah banyak judi, sekarang taubatlah. Ya. Taubatlah. Taubat mah gampang nanti, kalau sudah tua, mau mendekati mati, taubat kan masih bisa. Sulit untuk menerima kebenaran. Ya. Karena dia sudah semakin berurat dan berakar dosanya. Sehingga dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengibaratkan hati ini seperti kaca katanya ya. Hati ini seperti kaca. Adapun dosa itu debu yang nempel pada permukaan kaca. Kalau kaca ini kena debu, kemudian kita lap, kena debu kita lap, kena debu kita lap, insya Allah kaca akan tetap bersih dan jernih. Sehingga cahaya pun nembus, kacanya bening. Kenapa? Debunya kita lap, selalu bersih. Bandingkan kalau ada sebuah kaca, ya. Kita punya kaca, kemudian debu tiap hari berterbangan nempel pada kaca. Kita enggan untuk membersihkannya, kita malas untuk ngelapnya. Akhirnya debu nempel lagi, debu nempel lagi, debu nempel lagi. Lama-lama akan bertumpuk itu debu. Kalau sudah bertumpuk itu debu semakin tebal, maka akan berkarat. Kalau sudah berkarat, maka akan sulit dibersihkannya. Akan sulit dibersihkan, berkarat. Hati pun begitu, kata Imam Al-Ghazali. Debu itu dosa. Kalau kita berbuat dosa, bertaubat. Berbuat dosa lagi, kita bertaubat lagi. Bermaksiat lagi, kita bertaubat lagi. Insya Allah hati akan jernih, hati akan terang. Akan bersih hati ini. Kalau hati bersih, datang cahaya Allah mampu menembus sampai ke dalam. Hatinya bersih. Ya. Adapun kalau orang yang berbuat dosa kemudian dia menunda taubat, nanti taubatnya nanti kalau sudah tua, nanti baru juga masih muda masa taubat nanti terus kita nunda kita bertaubat kepada Allah, maka dosa akan semakin numpuk, maka kita akan sulit untuk menerima kebenaran. Kita akan dijauhkan dari hidayah. Sehingga kita akan begitu sulit untuk mengajak hati ini untuk bertaubat kepada Allah. Hati ini akan berat untuk diajak bertaubat kepada Allah. Oleh karena itu, urusan dosa adalah urusan kita semua ya. Kalau kita katakan siapa sih orangnya yang gak punya dosa, hampir tidak satupun orang yang bersih tanpa dosa. Dan kalau ditanya dosa apa yang sudah kita kerjakan, ya jawaban kita hampir semua dosa sudah kita kerjakan semua. Hampir semua dosa sudah kita kerjakan semua. Dan jangan pernah kita bangga dengan dosa yang pernah kita kerjakan.
Jangan kemudian dosa masa lalu yang kita kerjakan menjadi sebuah cerita untuk orang lain. Umpama dia ketika muda suka mabok, ya, suka nenggak minuman keras. Ketika tua dia punya cucu, cerita kepada cucunya. Abah ini dulu waktu muda, wah sudah kenyang mabok, udah kenyang teler, udah kenyang nenggak minuman keras. Ya. Iya tabah, iya. Diceritakan kepada cucunya, ini kan tidak bijak. Ya. Kalau kita mau menceritakan kepada anak-anak remaja, generasi muda tentang pengalaman kita ketika masih muda, pengalaman yang positif, jangan pengalaman yang negatif. Ya. Yang positif dulu, Abah ketika masih muda berjuang melawan Belanda, berjuang melawan Jepang, ya, menjadi serdadu pembela tanah air. Ini kan bagus, inspirasi untuk anak muda. Apa dulu ketika masih muda, wah pernah menjuarai beberapa kejuaraan, juara MTQ, juara Aldan misalkan. Ini kan menjadi sebuah cerita yang menarik untuk anak-anak kita, untuk cucu kita. Jadi cerita yang positif-positif, jangan sampai pengalaman kita yang negatif diceritakan kepada anak kita, cucu kita. Yang kita akan malu sendiri dan mungkin mereka akan mengikuti jejak kita, na'udzubillah. Kalau mereka mengikuti jejak kita, jejak yang positif sih bagus. Tapi kalau mereka ikut jejak kita, jejak yang negatifnya, kiamat sudah. Ya. Jadi biarkan dosa kita yang dulu kita tutupi. Agar Allah menutupi aib kita. Jangan sampai cerita buruk kita, pengalaman kelam kita di masa lalu dibeberkan kepada anak-anak remaja. Manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Faedahnya apa? Ya. Kita menunjukkan bahwa kita dulu jagoan. Kita dulu seorang yang hebat. Ya. Ngapain ya? Jadi kalau mau cerita, hal-hal yang baik-baiknya. Man taraka dzunuba, siapa orang yang meninggalkan dosa, insya Allah tidak akan diberikan hati yang lembut. Kita berharap mudah-mudahan kita dilembutkan hatinya oleh Allah. Ya, kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita diberikan hati yang keras. Hati yang keras ya, seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu. Hatinya keras itu. Nggak mampu menerima kebenaran itu. Fir'aun itu contoh orang-orang yang hatinya keras. Sudah ada bukti yang nyata. Kebenaran itu di depan mata, dia masih ngeles, nggak mau ngikut. Ya, Fir'aun itu seperti itu. Dia tahu bahwa Nabi Musa itu benar. Bahkan bukan hanya itu, Nabi Musa menunjukkan bukti-bukti kebenaran dengan mukjizat. Ya, tongkat bisa menjadi ular, tangan dimasukkan ke saku, dikeluarkan keluar cahaya begitu terang. Ya. Fir'aun tahu itu kebenaran, cuma dia tidak mampu mengikuti kebenaran itu. Ya. Kenapa? Hatinya keras. Hatinya begitu keras. Padahal apa salahnya seorang raja nurut kepada rakyat, itu apa salahnya? Janganlah gengsi, ya. Saya kan raja, saya kan atasan, saya kan pemimpin masyarakat. Harusnya masyarakat mengikuti apa yang saya sampaikan, bukan saya mengikuti ajakan masyarakat. Ini kan hatinya keras ini. Biasanya nih orang tua, ya, kalau dinasihati anak muda ini akan sulit menerimanya. Apalagi orang tua ini dia sudah pendidikannya tinggi, sudah kenyang makan asam garam itu. Ketika ada anak muda yang memberikan nasihat, udah dia bantah itu. Kamu tahu apa? Ya, kamu anak kemarin sore, saya sudah terlalu kenyang makan asam garam gitu. Apa itu? Kalau dia anak muda yang jauh umurnya dari kita, tapi menyampaikan suatu nasihat yang baik, alangkah bijaknya kalau kita menerima. Ya. Itu biasanya di kalangan, mohon maaf ya, pengurus masjid itu. Biasanya di setiap masjid itu ada saja orang yang selalu menang sendiri itu ya. Orang yang egois, yang kalau rapat dia paling vokal.
Setiap dia punya ide, punya gagasan harus diterima. Ya. Ketika ada anak muda yang punya gagasan lebih bagus dari dia, dia pangkas itu. Kamu tahu apa? Ya. Kamu jangan sok tahu, kamu anak kemarin sore, anak bau kencur. Ya. Saya ini sudah tua, sudah banyak mengalami berbagai macam pengalaman yang luas. Itu. Ya. Apa itu? Yang namanya rapat itu mencari solusi, ya. Menampung berbagai aspirasi, menampung ide-ide. Jangan mentang-mentang dia anak muda, kita orang tua, ya. Kita enggan untuk mengikuti ide dia. Gengsi dong, saya kan orang tua. Saya kan tokoh masyarakat, saya kan ustadz di kampung ini. Ya. Masa harus nurut dengan ide anak yang kemarin sore? Ya kenapa tidak? Kalau kita sudah suka menolak kebenaran, maka kita akan gelap hatinya. Kalau sudah gelap hatinya, semakin jauh dari hidayah. Satu ya. Yang kedua, wa man tarakal harama. Siapa orangnya yang meninggalkan sesuatu yang haram, wa akalal halala, dan hanya memakan yang halal-halal saja, safat fikratuhu, maka fikirannya akan dijernihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang meninggalkan yang haram dan dia mengejar yang halal, maka akan dijernihkan fikirannya. Sebaliknya orang yang meninggalkan yang halal dan mengejar yang haram akan dikeruhkan fikirannya. Sehingga pantas orang yang seperti ini ketika mendapatkan masalah selalu buntu. Tidak mendapatkan solusi. Kenapa? Yang dikejar yang haram. Dia tinggalkan yang halal. Ya. Maka kemudian hatinya akan keruh. Pikirannya pun akan keruh. Kalau pikiran sudah keruh, dia akan sulit untuk menemukan solusi saat dia menghadapi suatu masalah. Allah sudah memberikan rambu-rambu ya. Ini halal, ini haram. Rambu-rambunya namanya Al-Quranul Karim. Al-Quran ini petunjuk kita. Yang memberikan petunjuk kepada kita bahwa ini halal, ini haram. Al-Quran. Kalau kemudian kita mempelajari Al-Quran langsung tidak mampu, maka kita harus merapat dengan orang yang pandai, ahli dalam mengupas Al-Quran. Siapa? Ya para ulama. Para kiai yang mereka punya kompetensi, punya ilmu yang bisa membedah isi Al-Quran sehingga bisa menjabarkan tentang hukum yang halal, hukum yang haram. Ya. Kalau kemudian Allah memberikan petunjuk kita masih tersesat, ya itu namanya kita nggak menggunakan akal pikirannya, kita nggak memberdayakan otak kita. Ya. Potensi akal ini nggak berfungsi dengan baik kalau begitu. Kalau hewan selalu berbuat yang salah, itu pantas hewan. Kalau hewan tidak tahu mana makanan yang halal, makanan yang haram, itu hewan. Karena nggak punya akal dan pikiran. Kambing kalau sudah lihat rumput, dia langsung makan. Dia nggak peduli rumput punya siapa. Asal dia lihat rumput, langsung dimakan tuh kambing. Sapi pun begitu, kalau sudah lihat rumput, alang-alang misalkan, langsung dia makan. Dia nggak peduli ini alang-alang punya siapa. Ayam misalkan dia nemu butiran padi, asal dia makan saja, dia nggak peduli itu padi punya siapa. Kenapa? Mereka hewan. Burung dia hinggap di sawah, ya. Dia mematoki padi-padi yang ada di sawah itu. Apakah dia berpikir nih padi punya siapa? Enggak. Yang dia temukan itu rezeki dia, langsung dimakan. Tidak memandang halal apa haram. Kenapa? Ini hewan. Manusia punya akal dan pikiran. Agar dia enggak tersesat, Allah berikan petunjuk berupa Al-Quranul Karim. Sehingga dia bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Kalau sudah diberikan petunjuk masih salah, masih tersesat, ini berarti dia nggak memfungsikan otaknya dengan baik. Banyak orang yang
minuman sudah tahu itu haram, itu berbahaya, dilarang oleh agama, tetap dia minum kok. Masih banyak padahal minuman-minuman yang halal. Masih banyak itu. Kecuali sudah nggak ada minuman yang halal, dia boleh darurat meminum minuman yang haram. Tapi di masyarakat kita, pabrik yang menjual, memproduk minuman-minuman yang halal itu masih terlalu banyak. Ya. Kenapa kemudian orang ngejarnya yang haram? Kan aneh luar biasa. Aneh luar biasa. Padahal kalau ketika dia minum, dia mabuk, ruginya akan bisa dirasakan oleh dia sendiri. Jadi man tarakal haram, siapa orang yang meninggalkan yang haram, wa akal halala, dan hanya memakan yang halal saja, maka safat fikratuhu, akan dijernihkan fikirannya. Dengan fikiran yang jernih, maka dia akan gampang menemukan solusi. Setiap dia menemukan permasalahan, dia menemukan jalan keluar dari segala macam problematika yang dia hadapi. Kenapa? Fikirannya jernih. Kalau fikiran jernih, ide brilian gampang muncul. Ide-ide bagus, ide-ide mulia akan gampang lahir dari pikiran yang jernih. Dan pikiran ini akan jernih, otak kita akan jernih kalau konsumsi makanan yang kita makan adalah makanan yang dihalalkan oleh Allah, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala.